Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Viko Senior. Oke, di video kali ini sesuai dengan permintaan subscriber saya, dimana subscriber saya berkomentar di salah satu video saya tentang cara memperbaiki lampu Hanok 45 watt yang mati total. Di sana beliau berkomentar, "Bang, bagaimana caranya melakukan pengecekan pada komponen yang ada di mesin lampu LHE-nya?" Di sini saya membuatkan tutorialnya. Semoga beliau menonton video ini dan bisa beliau pahami tutorial saya ini. Oke, di sini saya sudah terdapat sebuah komponen copotan dari mesin LHE-nya. Nih lampu Hanok ya teman-teman. Saya ambil ini elko-nya, transistornya, terus resistornya 2 buah, dan kapasitor keramiknya atau kapasitor milarnya, dan yang terakhir ini diodanya, dioda silikon ya teman-teman. Oke, sebelum saya melanjutkan ke tutorialnya, yang belum bergabung di channel ini silahkan gabung dulu dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman, serta jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga atas dukungan dan supportnya teman-teman, channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan buat saya bisa lebih semangat lagi membuatkan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Kita langsung aja. Yang pertama sekali kita akan cek elko bawaan lampu Hanoknya. Di sini dengan kapasitas 15 mikro 400 volt. Nah, untuk di multimeter digitalnya kita setting selektornya ke home ya teman-teman, ke 200 kilo ohm. Dan untuk posisi colokan probe-nya di sini ya. Oke. Ini elko-nya terdapat kaki min dan kaki plus. Dan untuk probe merahnya kita letakkan, kita tempelkan ke kaki elko yang tidak ada tandanya teman-teman, atau kaki plusnya. Sedangkan untuk kaki minnya kita tempelkan ke probe hitam. Ini cara ini untuk menentukan elko bagus atau tidak bagusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi angka di layar display multimeternya bergerak dan kembali ke angka 1. Berarti ini elko-nya masih bagus. Jika kita mengecek elko yang sudah rusak, kita tempelkan probe. Lalu untuk angka di layar display multimeternya nilainya sangat rendah, namun tidak kembali ke angka 1. Itu pertanda elko-nya sudah rusak atau soak. Oke. Nah, seperti itu ya. Kembali ke angka 1. Untuk cara yang kedua, kita
menentukan mikronya ya teman-teman. Ini di elko nya 15 mikrofarad. Jadi untuk prop merahnya kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Dan untuk selektornya kita arahkan ke mikronya. Nah, jadi yang kita cek di sini 15 mikrofarad. Jadi untuk posisi selektornya kita arahkan ke 20 mikrofarad. Tidak boleh kurang ya teman-teman, atau di bawah dari yang kita cek. Itu prof merah kita tempelkan ke kaki plusnya, dan untuk minnya kita tempelkan ke prof hitam. Di sini tertera 14,3 mikrofarad. Sedangkan di sini kapasitasnya 15 mikro. Berarti ini masih bagus. Jika elko nya di sini 15 mikrofarad, tertera di layar display multimeter jauh melebihi dari kapasitas elko yang kita cek, atau jauh mengurangi dari kapasitas elko nya. Itu elko nya sudah rusak atau sudah short ya teman-teman. Oke, sampai di sini sudah mengerti untuk pengecekan elko nya. Semoga mengerti ya teman-teman. Next, kita melakukan pengecekan pada kapasitor milernya. Di sini tertera angka nilainya 472J. Berarti dengan 472J itu mikronya 47. Berarti nolnya 2, 4700 ya teman-teman. 4700 mikrofarad. Oke, untuk selektornya kita pindahkan ke nano ya teman-teman. Di sini hanya 200 mikro, sedangkan yang kita cek melebihi dari 200 mikro. Kita pindahkan ke nano 20 nano farad. Nah, untuk colokan profnya masih tetap ya teman-teman. Ini untuk profnya terserah mau kaki yang mana. Lima koma 5,2 ini naik ya. 4,9 4,5. Oke, untuk pengecekan kapasitornya sudah paham ya teman-teman. Semoga teman-teman paham, karena untuk pengecekan kapasitornya sama dengan melakukan pengecekan pada elko. Oke, untuk itu kita lakukan pengecekan pada transistornya. Di sini kodenya transistor bawaan lampu Hanok dengan tipe berapa ini? Gak jelas. Oke, untuk itu kita langsung pengecekannya aja dulu. Teman-teman bisa lihat aja sendiri di lampu Hanoknya untuk tipe transistor ini. Untuk colokan probnya kita kembalikan ke lambang diodanya ya teman-teman, atau home-nya. Lalu untuk selektornya kita pindahkan ke lambang diodanya atau lambang
yang ada buzzernya. Oke, yang untuk prof merahnya kita tempelkan di kaki sini ya teman-teman. Oke, untuk prof merahnya kita tempel ke kaki transistor yang bagian sini ya. Dan prof hitam kita cek yang dua kaki transistornya. Menyambung. Oke, lalu kita balik prof hitam ke kaki transistor ini, dan prof merahnya kita cek dua kakinya. Jika terhubung, berarti transistornya ini sudah rusak atau short ya teman-teman. Dan jika tidak terhubung atau tidak berbunyi buzzernya atau tidak menimbulkan angka di layar display multimeternya, berarti transistor ini masih bagus. Nah, ini short ya teman-teman, tidak bagus. Seharusnya ketika dibalikkan untuk pengecekannya tidak menyambung ya, tidak terhubung. Berarti ini transistornya tidak bagus. Oke, untuk itu kita cek transistor yang masih bagus ya teman-teman. Di sini kebetulan saya mempunyai beberapa stok transistor. Ini transistor tip 122. Oke, seperti tadi untuk prof merahnya kita tempel di kaki sini, dan untuk prof hitamnya kita tempel ke salah satu kaki di transistornya secara bergantian ya teman-teman. Menyambung. Untuk itu kita balikkan prof hitamnya di kaki transistor sini, dan untuk prof merahnya kita cek dua kakinya ini tidak menyambung dan tidak menyambung. Berarti kita simpulkan transistor ini masih bagus. Dan untuk jenisnya ini jenis NPN ya teman-teman. Ini kaki basis, ini kaki kolektor, kaki tengah kolektor, dan ini kaki emitor. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Oke, next kita lanjut ke pengecekan resistornya. Di sini resistornya berwarna merah, perak, emas, 4 gelang ya teman-teman. Berarti nilainya 0,22 ohm. Nah, untuk pengecekannya di sini ada dua cara. Yang pertama seperti tadi, untuk selektornya ke tanda diodanya ya teman-teman. Jika tidak menyambung, berarti ini putus atau sudah tidak bagus. Jika buzzernya berbunyi atau lampu indikatornya ini menyala, berarti resistornya ini masih bagus. Nah, ini masih bagus ya teman-teman. Nah, oke. Untuk cara yang kedua, kita menentukan nilai resistornya ya teman-teman. Caranya, selektor ini kita pindahkan ke 200 ohm, karena di sini kita cek resistornya bernilai 0,22 ohm. Oke, kita cek bolak-balik profnya, tidak masalah ya. 0,22
2,4, 2,3, berarti resistor ini masih bagus. Oke, kita cek lagi untuk resistornya yang satu ini. Di sini 4 gelang juga. Ini masih bawaan lampu handuknya ya teman-teman. Hijau, coklat, kuning, sama emas. Berarti nilainya di sini 510 kilo-ohm. Untuk selektornya karena kita cek 510 kilo-ohm, berarti kita arahkan selektornya ke 200 kilo. Nah, untuk itu kita cek berapa apa masih normal kapasitasnya. Di sini tidak menyambung ya teman-teman, atau tidak memunculkan angka di layar displaynya. Kita lakukan cara kedua, kita letakkan selektornya ke tanda diodanya ya teman-teman. Nah, tidak menyala lampu indikatornya dan buzzernya pun tidak berbunyi, berarti ini sudah rusak ya teman-teman. Resistornya sudah rusak dan tidak bagus lagi. Oke, untuk komponen yang terakhir yang kita cek yaitu dioda silikonnya ya teman-teman, yang berfungsi untuk penyek arah. Di sini diodanya dengan tipe IN 4007 dan terdapat dua kutub katoda dan kutub anoda. Dan untuk garis yang ada putihnya ini kutub katoda dan tidak ada garisnya ini kutub anoda. Oke, untuk pengecekannya selektornya masih tetap di sini ya teman-teman. Masih tetap. Untuk pengecekannya yang prof merah kita letakkan ke kaki anoda yang tidak ada tandanya, dan untuk prof hitamnya kita tempelkan ke kaki katoda yang ada tanda putihnya. Menunjukkan angka 56566. Oke, kita balik. Prof merahnya kita letakkan atau kita tempelkan ke kaki katoda, dan prof hitamnya kita tempelkan ke kaki anoda. Jika di layar display multimeternya ada memunculkan angka, berarti dioda ini tidak bagus lagi. Jika tidak ada pergerakan atau munculnya angka di layar displaynya multimeter, berarti diodanya masih bagus. Oke, berarti tidak ada ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, dioda ini masih bagus atau masih layak pakai. Oke, sampai di sini sudah paham ya teman-teman. Semoga aja teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Untuk itu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kekurangan kata-kata atau cara saya dalam melakukan penjelasan cara pengecekan komponen ini, saya mohon maaf atas kekurangan ini. Jika ada komentar, kritik, dan saran, silakan tulis komentarnya di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.